Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Iya, saya bersyukur boleh berkesempatan kembali saudara berjumpa dengan Bapak Ibu saudara semua. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Agung Takaryana, Bapak Rohani kita semua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Juga semua tim pastoral di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, jemaat Tuhan yang setia. Dan saya lihat juga banyak jemaat-jemaat yang baru wajahnya ya saudara ya. Dan puji Tuhan gereja BFA di tempat ini terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Amin. Kita semua terus saudara haus lapar akan Tuhan setiap hari. Setiap waktu saudara jangan kasih kendor. Katakan kanan kirinya jangan kasih kendor. Amin. Iya penting buat kita saudara punya spirit apa saudara of excellence ya. Spirit yang terus saudara memberi yang terbaik. Yang menyala-nyala dalam kehidupan kita semua. Kita buka sama-sama Efesus 1 ayat 7 saudara. Kenapa kita harus memiliki spirit yang terus menyala-nyala? Kenapa kita harus mempunyai kehidupan yang terus bersemangat? Perhatikan saudara, dalam firman Tuhan Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh apa saudara? Penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hari Kamis kemarin Pak Agung sampaikan tentang saudara Christ consciousness saudara. Kehidup conscious ya. Conscious. Di mana kehidupan kita saudara harus sadar akan Kristus, akan pengorbanannya, akan penebusannya. Nah, banyak dari kita saudara lebih sadar kepada self-conscious, saudara. Lebih sadar kepada apa? Pengandalan kepada kekuatan sendiri. Itu dibentuk dari apa? Dibentuk dari saudara sejak Anda ada lahir di dunia ini karena apa? Karena dosa keturunan. Ya, bayangkan saudara, karakter kita dibentuk, saudara, untuk hidup dalam sebuah aturan demi aturan. Ya, beginilah begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu sebuah karakter yang dibangun, dibentuk saudara dari sejak kita kecil. Kenapa? Karena polanya demikian dari hukum Taurat. Ketika bangsa Israel saudara keluar dari Mesir, mereka saudara perlu yang namanya saudara tuntunan. Perlu namanya hukum. Ya, padahal yang membuat mereka mengalami mujizat laut terbelah menjadi dua. Itu bukan karena melakukan hukum. Bukan karena melakukan saudara hukum Taurat. Tapi mereka saudara yang membuat mereka masuk saudara. Menyeberang sungai laut Teberau. Memasuki tanah Kanaan itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Saya mau katakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita semua beroleh penebusan. Dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya saudara kita diberkati berlimpah-limpah. Dengan abundant grace saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Ada abundant grace yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oleh karena itu kalau kita pahami saudara, kalau kita ada saat ini masuk kerja, bangun pagi, minggu pergi ke gereja, hidup sepertinya terpola saudara. Itu bukan karena Anda takut dihukum, bukan karena Anda takut miskin, tapi karena Anda mengerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita yang sudah membawa Anda keluar dari perbudakan kepada anugerah yang luar biasa. Amin. Anak yang dibesarkan oleh orang tuanya, saudara. Dia membalas kebaikan orang tuanya bukan karena, saudara, dia harus memenuhi kewajiban sebagai anak. Tidak. Tapi karena dia tahu menyadari betapa baiknya papa mamanya. Yang sudah membesarkannya, aku pengen kasih papa mamaku jalan-jalan. Minimal ke Ancol gitu kan. Kalau belum bisa ke Israel gitu kan. Ada hal yang kita berikan saudara.
Di mana kita saudara ingin menyenangkan sang pemberi anugerah dalam hidup kita. Nah itu yang harus Anda dan saya saudara sama-sama pahami dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu saudara karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Bukan karena saudara takut dihukum. Sama-sama katakan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Lebih kuat lagi katakan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan karena saudara Anda legalis, no. Tapi karena sadar ada abundant grace yang begitu dahsyat yang Tuhan curahkan bagi kita semua. Amin. Makanya Pak Agung sampaikan saudara, ya orang yang berhutang 100 dinar dengan orang yang berhutang 10.000 talenta saudara. Banyak hutangnya, sama-sama dihapus. Tapi berapa saudara ucapan syukur yang diberikan kepada orang yang hanya menerima saudara pengampunan 100 dinar dibanding dengan orang yang punya saudara pengampunan 10.000 talenta. Dia bersyukur lebih banyak lagi saudara. Kenapa? Karena dia tahu dosanya yang begitu banyak sudah diampuni. Sesungguhnya saudara kita ini gak ada yang layak. Walaupun Anda saudara, Pak, Pastor, saya lahir gak pernah buat dosa. Saya lahir gak pernah mencuri. Saya lahir sampai sekarang gak pernah nyopet. Gak pernah saya maling ayam. Kayak Pastor Andra gak pernah. Gitu kan? Gak pernah saya ngintip orang mandi. Kayak Pastor Andra, saya gak pernah. Gitu kan? Nah saudara, Anda saudara sedang merasa dirimu layak. Justru di situ saudara, self-consciousmu akan semakin tinggi. Dan Anda berkata, cukup dengan berbuat baik, cukup dengan kita tidak melanggar hukum, melanggar peraturan, cukup. Saya bisa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Itu kebanyakan orang hari-hari ini. Sampai saudara di titik seperti itu. Sedangkan saudara untuk sampai kepada keselamatan, tidak ada seorang pun dikatakan yang layak, yang bisa. Kita harus jauh berpikir saudara kepada titik di mana saudara pencapaian kita saudara adalah kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Anda dan saya punya nggak jaminan itu? Kalau kita saudara berangkat hanya kepada kehidupan sehari-hari, cukup dengan karakter. Kita berpikir nggak perlu Kristus lagi, nggak perlu Tuhan lagi. Kenapa? Karena dengan berbuat baik itu cukup enough. Dengan kerja tepat waktu, pulang kantor, beri yang terbaik di kantor, jujur, dan saudara punya pergaulan luas, itu cukup. Padahal saudara, itu tidak cukup. Karena yang membawa Anda kepada keselamatan kehidupan kekal itu saudara, hanya melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan pernah berpikir, I am the right man. Anda bukan saudara orang yang benar karena diri Anda. Tapi Anda benar karena Yesus sudah membenarkan Anda. Katakan amin. Karena Yesus. Makanya saudara kita harus mempunyai kehidupan Christ conscious. Sadar akan Kristus lebih besar dibanding saudara dengan saudara dosa ataupun saudara kehidupan karakter Anda mungkin yang sudah merasa diri baik. Kalau Pak Agung kan lebih banyak orang tuh hari-hari ini sadar akan dosa. Gitu ya sampaikan. Kalau saya lebih banyak saudara orang kebanyakan hari-hari ini bukan sadar akan dosa, tapi sadar akan kebaikannya sendiri. Itu juga sebuah kesalahan. Sadar bahwa dirinya, gue udah baik kok. Gue pemurah, gue dermawan. Gue suka nabur. Halo, saya minggu lalu saudara pergi ke Pantai Indah Kapuk. Itu dari pik 1 ke pik 2 itu kan pasti ngelewatin namanya Suci gitu kan. Betapa luar biasanya saudara bangunan itu. Project-project yang mereka lakukan. Betul nggak? Bakti sosial yang mereka lakukan. Halo?
Tapi saya mau tegaskan saudara. Untuk sampai kepada keselamatan kekal. Kepada kehidupan yang penuh dengan anugerah saudara. Enggak cukup hanya saudara Anda berdermawan. Berbuat baik. Melakukan ini, itu dan sebagainya saudara. Halo. Ada uang yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Ada berkat yang Tuhan percayakan untuk Anda pegang. Tapi dengar baik-baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena, hebatnya saya berbicara. Hebatnya saya bersekolah. Hebatnya saya bergaul. No. Bukan kepada self-conscious, saudara. Ingat, saudara, kita harus kembali kepada Christ conscious. Kesadaran akan Kristus, saudara. Amin. Kalau dilihat dari tampang-tampangnya di sini bukan tampang-tampang preman atau tampang-tampang penjahat. Makanya saudara, nggak mungkin Anda kebanyakan sadar akan dosa itu jarang. Sin conscious itu jarang. Gitu loh. Lebih banyak kepada self conscious. Ini paradigma yang harus kita buka sama-sama. Kenapa? Karena seringkali kita saudara dibentuk dengan pola demikian di dalam karakter budaya kita. Kita punya kehidupan self-conscious yang bagus, baik. Apalagi namanya budaya timur, saudara ya. Budaya timur itu budaya yang sangat-sangat kental dengan yang namanya toleransi, sopan santun. Betul nggak? Ya. Kurang baik apa saya? Berapa banyak istri-istri yang berkata, kurang baik apa saya sampai saya diselingkuhi sama suami saya? Betul ya bu-ibu ya? Bapak-bapak, kurang baik apa saya sebagai bapak? Apalagi pendeta nih, saya model saya nih. Saya bilang, kurang baik apa papi buat Darlen, kan gitu. Bener gak? Seringkali membela diri. Kurang baik apa saya sebagai suami buat kamu beb, kan gitu. Bener gak? Kita seringkali saudara berkaca dengan apa kesombongan kita. Bener gak? Berkaca dengan kesombongan kita. Halo, anak-anak muda. Gue masih muda kok. Gue masih bisa cari pacar yang lebih baik lagi dari kamu. Kamu, no. Halo, umur sudah bertambah, 24 sih masih oke. Ada laki-laki yang miskin, di-reject aja gitu kan. Datang lagi laki-laki yang bawa motor, nggak level, motor gitu loh, gitu kan. Berapa banyak saudara yang masih menyombongkan kehidupannya, kecantikannya, masa mudanya. Laki-laki juga sama. Gue nih udah bisa beli R15, baru R15 gitu kan. Belum R250 gitu kan. Belum lagi yang mantep-mantep lagi, yang naik-naik lagi mobil dan sebagainya. Pencapaian manusia itu saudara, itu membentuk karakter kita menjadi sombong. Kita merasa gue bisa. Saya melayani saudara sudah 22 tahun saudara. Saya bilang Tuhan, masih banyak saya kekurangan. Saya masih belum bisa jadi bapak yang baik buat anak saya. Saya belum jadi suami yang baik buat istri saya. Saya sadar Tuhan akan banyak kekurangan saya. Saya sadar Tuhan. Tapi Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan. Saya mau terus belajar. Makanya ini penting saudara. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan saudara. Dari apa yang Pak Agung sampaikan untuk kita semua. Supaya kita saudara memahami siapa diri kita.
Dan bagaimana kita hidup, saudara, setelah menerima penebusan itu. Sama-sama katakan, saya mau siap menerima. Sama-sama katakan, saya mau siap menerima karakter yang baru. Amin. Yang pertama, saudara. Kita lihat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Artinya kamu gak bisa keluar dari persekutuan umat Tuhan, orang percaya. Tetap di dalam Dia, punya kehidupan doa. Jangan minggu doang gerejanya. Amin. Pondok Daud, ayo gabung lagi. Fresh Cell, ayo gabung lagi. Amin. Pondok Daud yang mungkin gak bisa onsite ikut online. Ya, kalau mungkin mau lebih meriah ikut yang Pondok Daud istri saya, saudara. Amin. Hore, hore, hore. Amin. Iya. Ikutin. Tetap di dalam Yesus. Katakan kanan kirinya, tetap di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Tetap di dalam Yesus. Jangan cuman pada saat lagi ada waktu doang hari Minggu. Kalau nggak ada waktu, udahlah nggak usah gereja, nggak apa-apa. Kita mau kemana? Jalan-jalan aja. Kita mau kemana? Kita lupakan Tuhan tuh bahaya, saudara. Jangan dilupain Tuhan. Itu yang membuat Anda sadar tentang Christ conscious. Ya. Itu yang membuat Anda bertumbuh. Oh ya Kristus, semua Kristus. Oh kalau Anda sudah fokusnya Kristus, Christ center, saudara. Ya. Anda akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa dalam segala hal. Anda akan mengalami pertolongan yang cepat dalam segala hal. Anda akan mengalami terobosan demi terobosan yang dahsyat dalam segala hal. Saudara. Itu terjadi. Kami ngalamin, saudara, yang dimana saudara persembahan gereja lokal kami di BFA Cibubur merosot jauh. Tabungan harus dihabiskan semua, saudara. Bahkan sound system rusak. Saudara jebol, nggak punya dana. Tapi kami percaya Tuhan kalau menjadi pusat di gereja ini, apapun yang kami lakukan dalam pelayanan, Dia pasti provide. Dia pasti sediakan. Sound system di gereja kami, saudara, baru. Semua Tuhan kasih. Bahkan yang tadinya nggak ada subwoofer, sekarang sudah ada subwoofernya, saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Pelayanan, dana untuk kontrak, dan sebagainya. Dia sediakan, Dia provide. Ketika menjadikan apa? Christ center dalam pelayanan kami, dalam hidup kami sekalipun, saudara. Dari pelayanan online, saudara, media dan sebagainya, Tuhan supply. Bahkan berkat bangsa-bangsa mengalir, saudara. Western Union dari Amerika. Lalu kemudian apalagi, saudara, transferan dari Malaysia. Dari Johor Bahru. Tuhan bisa kirim, saudara. Yang nggak pernah kami pikirkan. Terus kami bilang sama jemaat, jemaat, ayo terlibat dalam gerakan cinta rumah Tuhan. Jangan berpikir Anda jadi orang yang susah. Jangan berpikir jadi orang yang sulit. Punyai iman bahwa Anda adalah orang-orang kaya di hadapan Tuhan. Miliki dulu mentalitasnya. Makanya Pak Agung sampaikan beberapa minggu ini tentang saudara perpuluhan. Tentang saudara persembahan yang harus kita bawa ke rumah Tuhan, saudara. Ini bicara tentang apa, saudara? Anda dan saya mengerti bahwa segala berkat datangnya dari Tuhan dan dikembalikan lagi, saudara, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan tahan-tahan. Sadar itu, saudara. Segala sesuatu datangnya dari Kristus. Christ conscious itu harus ada dalam kehidupan kita, saudara.
Amin. Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu, ayat selanjutnya saudara di ayat yang ke-7, kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pelayan-pelayan Tuhan berakar, kuat, jangan gampang tersinggung. Ya, full timer miliki hati hamba itu betul-betul miliki hati hamba. Ya, jangan ngebosi. Ya, nggak gampang memang digesek sama teman pelayanan, bahkan mungkin ada atasan kita, mungkin kepala kantor, mungkin wakil gembala Pak Irwan yang membentuk Anda. Taat, berakar, saudara. Jangan kita dikit-dikit kecewa, marah, bersungut-sungut. Itu nggak boleh ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Amin. Para istri, ibu-ibu rumah tangga, jangan bersungut-sungut. Ketika mungkin suamimu, saudara, belum maksimal dalam memberikan berkat, dalam mungkin saudara menjadi suami dalam kehidupanmu. Dukung suamimu, doakan. Amin. Iya. Kalau kita banyak saudara nuntut, gimana sih rasanya saudara kalau Anda dituntut? Senang apa enggak saudara? Bahkan yang nuntut pun saudara pasti benci. Kasusnya Freddy Sambo, yang nuntut itu kan banyak ya kan? Pasti yang benci juga sama Freddy Sambo tuh banyak gitu enggak? Dan dituntut lagi, waduh dia pun juga punya kebencian yang sama dengan orang-orang yang menuntut. Lu nggak tahu apa proses gue begini. Makanya dia punya saudara yang namanya pengacara untuk membela dirinya. Bahkan dia mengajukan banding, betul nggak? Kenapa? Karena menurut dia, persepsi dia seperti ini. Banyak seringkali saudara gereja hidup dalam tuntutan saudara. Nggak mau saudara sama-sama bersyukur. Ayo kita di gereja di BFA, di tempat ini mungkin pemain musiknya belum seperti NDC. Bersyukur. Amin. Aduh nggak enak di BFA mah. Saya di BFA ini karena begini, karena begitu aja. Pengennya mah udah dari dulu nggak di BFA. Aduh saudara. Kamu pindah gereja, 1000 gereja sama. Mungkin sound systemnya lebih baik. Ya, tapi belum tentu saudara gembalanya lebih baik. Belum tentu saudara pelayan Tuhannya lebih baik. Karena di mana ada pembentukan karakter saudara, di situ kamu kan dikejar terus sampai proses itu lulus. Betul. Supaya apa? Kita mati tapi Kristus yang hidup. Sama-sama katakan, saya harus mati, Kristus yang hidup dalam saya. Katakan amin. Ini penting. Di dalam Dia berakar. Yang kedua saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pertumbuhan harus kita saudara bangun dalam hidup kita. Setelah kita berakar. Nggak gampang diombang-ambing. Kita yang kedua apa saudara? Bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Amin. Bertumbuh bicara tentang apa saudara? Bicara tentang kehidupan yang memberi dampak. Memberi buah. Itu bertumbuh saudara. Hidupnya mempengaruhi orang. Amin. Jangan lagi saudara jadi orang Kristen yang melempem. Apalagi sampai hari ini saudara Anda ikut Tuhan gak punya satu orang pun murid. Jangan sampai saudara. Mulai saudara bangun fresh cell. Anda jadi gembalanya. Minimal muridkan 1-2 orang. Saudara. Duplikasi
orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangkau jiwa-jiwa. Gembalakan mereka, saudara. Saya baru nonton film Jesus Revolution. Semalam saya nonton film ini, saudara. Katanya hari ini terakhir. Karena di-ban lagi sama entah siapa gitu ya. Nggak tahu juga ya. Itu film keren banget, saudara. Film Jesus Revolution. Film di mana saudara penginjilan, pertumbuhan saudara, kekristenan karismatik awal-awal di tahun 70-an di Amerika, saudara. Bagaimana mereka membagi hidup mereka, saudara. Berkumpul bersama-sama, memecahkan roti, saudara. Itu harus kita bangun. Kalau dibilang gak punya duit mungkin ya. Tapi gak selalu bicara tentang uang. Perhatianmu saudara itu jauh lebih dibanding segalanya. Dibanding dengan uang yang bisa kita keluarkan untuk kita traktir kopi kenangan misalnya saudara. Ya. Halo. Rasanya berat ya untuk traktir teman kita minum, makan. Berat. Saya sebagai gembala apalagi saudara. Setelah pelayanan online ini yang minta uang sama saya, pinjam uang sama saya banyak banget. Betul. Emangnya saudara uang dalam tanda kutip gampang? Enggak. Tapi kalau kita saudara berbagi dengan apa yang kita miliki saudara, Tuhan gak akan pernah kasih kekurangan. Apa yang Anda tabur, Tuhan kembalikan. Ada satu ibu saudara, di Denpasar, Bali, kita layani dari Worship from Home, ikut gabung di BFA Bali, ibadah sesekali, kadang beberapa kali datang, kadang enggak, kadang datang. Tiba-tiba saudara punya pergumulan. Yang biasanya saudara ini, karakter ibu ini enggak begini. Dia bilang, Bu, saya butuh uang sekian untuk anak saya, menebus rapotnya, supaya dia bisa menyelesaikan studinya, dan sebagainya saudara. Kami bilang, saya sampaikan, istri saya bilang ke dia, kami gak punya kalau yang ibu minta segitu, tapi kami ada sekian ratus ribu. Kami tabur saudara. Waktu kami tabur saudara, gak lama dari itu Tuhan kembalikan saudara. Dan kami bilang, gak usah dikembalikan, ini taburan kami. Halo? Mungkin rasanya berat, saudara. Share, berbagi, menabur. Meraktir, siapa ini? Helena, gitu kan? Meraktir Tri di belakang, gitu kan? Atau meraktir Pak Irwan, gitu kan? Sebagai gembala Anda, sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Malas ketemu. Nanti gue yang raktir, gue yang habis duitnya. No! Bertumbuhlah saudara. Pahami Tuhan kita pasti ganti yang lebih besar lagi. Pahami ini. Anda nabur untuk BFA Center pembangunan di Bandung saudara. Jangan berkata nanti duit gua habis. Enggak pernah Tuhan kasih habis duitmu. Memang kita harus berhikmat dengan pola keuangan 12421 itu harus. Tapi kalau ada lebih, ada berkatnya, kamu bisa menabur walaupun 50.000 tabur itu saudara. Walaupun hanya 100.000 tabur itu saudara. Untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan di BFA Center Cimahi saudara. Amin. Kita harus punya pola pikir yang berubah. Tentang kesadaran Kristus. Betul nggak? Wih kaya saudara, Anda ini kaya, hebat, luar biasa. Amin. Ya, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, setelah Anda berakar tinggal di dalam Dia. Yang kedua bertumbuh, yang ketiga mendengar dan melakukan. Lukas pasal 18. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-19 sampai 21. Lukas pasal 8 ayat 9 sampai ayat 19 sampai 21. Ya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Terus
orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ayat selanjutnya 21 sama-sama. 3, 2, 1. Katakan amin. Saudara-saudaraku, kata Yesus, ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukan. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Amin. Melayani, menabur, mengampuni. Apalagi saudara? Menjangkau jiwa-jiwa. Mendengar, melakukan. Jangan kecewa, punyai hati hamba. Oh, banyak banget firman itu, saudara. Tapi Anda melakukan itu, saudara, bukan karena tuntutan hukum Taurat lagi, dengar baik-baik. Tapi karena kita sudah menerima pengampunan. Kita sudah terima kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah itu, saudara. Anda dan saya sudah terima kebaikan Tuhan. Ya, Anda dan saya sudah menerima hal yang dahsyat. Yesus mati karena dosa kita. Dan ia bangkit lagi untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Dan memenuhi kita dengan kebaikannya. Oleh karena itu, saudara, setelah kita terima kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita terima anugerah, apa yang harus kita lakukan? Berakar, tinggal di dalam Yesus. Bangun terus persekutuanmu dalam Tuhan. Ibadahmu jangan kasih kendor. Terus semangat, fresh cell, Pondok Daud, WRC, ibadah minggu. Do the best buat Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, bertumbuh. Jadikan hidupmu, saudara, saluran berkat buat orang lain. Jadikan hidupmu, saudara, terang bagi generasi ini. Amin. Iya, bangun lagi fresh cell ini kan di apartemen tuh kan banyak banget jemaat, banyak banget jiwa-jiwa. Banyak juga orang yang belum kenal Yesus. Belum, saudara, ke gereja. Yang masih mabok-mabok banyak. Yang belum kenal Tuhan banyak. Jangan lihat, ya saingan gereja kita banyak, pastor. Ya Tri nggak boleh lihat saingan gereja kita banyak. Udahlah, diam-diam di apartemen, nggak usah bagi-bagi buku, udahlah diam-diam aja. Nina Bobo nih, enggak gitu. Semangat Tri, bawa buku. Kemana kita? Pastor Irwan, kemana kita Helena? Betul? Berang-berang bawa tongkat, kata almarhum Biti. Betul nggak? Berangkat, kan gitu. Itu masih terngiang di telinga saya itu, saudara. Itu almarhum Biti itu luar biasa, saudara. Semangatnya itu luar biasa. Pelayanan sama dia tuh bergairah saya, saudara. Amin. Gitu. Kita semua, ayo. Gaspol, saudara. Jangan lagi takut COVID, takut miskin, takut begini, takut begitu. No, udah gak zamannya lagi. Kristus sudah kasih kelimpahan buat kita. Saya percaya kalau engkau, saudara, hidup di dalam firman Allah dan melakukannya. Hal yang lebih dahsyat lagi, Dia pasti berikan buat kita semua. Amin. Waktu Anda setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan kepada kita perkara yang lebih besar lagi. Katakan yes, katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang istri saya untuk memimpin satu pujian, saudara. Untuk kita semua. Dan saya percaya, saudara, Dia pulihkan Anda, Dia berkati Anda, saudara. Lebih dahsyat lagi dari hari-hari kemarin. Ingat, nyawanya aja yang terbaik sudah Dia beri. Kalau Anda sakit, Anda saat ini sedang butuh pemulihan, butuh jawaban. Dia sanggup, saudara, melakukan perbuatan yang hebat, yang dahsyat bagi kita semua. Amin. Angkat tanganmu, saudara. Biar pujian ini, saudara, boleh menjamah setiap kita semua. Kita menyadari kita harus berakar. Kita harus di dalam Dia, saudara, setiap waktu. Kita harus bertumbuh. Dan setelah kita mengalami firman-Nya, kita harus, saudara, melakukannya. Saudara. Itulah kekristenan kita, saudara. Mari angkat tangan. Thank you, Lord. Satu-satunya yang ku andalkan
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Mari angkat tangan kita, saudara. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat dua tangan kita bersama. Oh, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya berharap padamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Angkat tangan, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pembuh. Sekali lagi, come on. Semua angkat tangannya, come on, say. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, yes, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau memberkati, yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sudah menerima kelimpahan kasih karunia. Ayo saudara sadari ini. Itu bukan karena perbuatan baikmu, itu bukan karena kehebatanmu, tapi itu semua karena pengorbanan Kristus bagi kita. Kalau hari ini mungkin engkau ada dalam sebuah pergumulan, ada dalam sebuah penderitaan,
Yang mungkin dalam kehidupanmu, Tuhan aku udah gak kuat. Saya mau katakan saudara, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dia Yesus sanggup memulihkan keadaanmu, memberkatimu lebih dahsyat lagi. Ayo saudara, tetaplah tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia, saudara. Berakar di dalam Dia. Sedikit waktu lagi kata Tuhan, Tuhan akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa bagimu. Tinggal di dalam Yesus. Bertahan saudara dalam semua badai hidupmu. Jangan goyah. Ayo bertumbuh. Jadi berkat saudara. Jangan takut dengan apa yang kau tabur saudara. Apa yang kau tabur Tuhan bisa kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Ayo saudara, mulai hari ini firman yang kau dengar, lakukan itu saudara. Dia Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari angkat tanganmu dan katakan satu-satunya yang kuandalkan. Saya mau berdoa bagi Anda yang saat ini dalam pergumulan. Angkat tanganmu. Percaya Dia Tuhan. Sanggup. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.